Terima kasih. Di sini saya Melisa Oktavina Marewane dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Patimura akan menjelaskan tugas review jurnal saya. Tugas yaitu biosistematika dan evolusi, jejak evolusi. Dengan dosen pengampu mata kuliah Profesor Dr. Hasan Tuaputi MPD dan Dr. Sharon Weil MSI. Judul jurnal saya itu evolusi sel sebagai dasar perkembangan makhluk hidup saat ini. Review jurnal yang akan saya bahas yang pertama judul evolusi sel sebagai dasar perkembangan makhluk hidup saat ini. Volume dan halaman, volume 1 nomor 2 halaman 67 sampai 72. Bulan Juni tahun 2008, penulis Aprisa Lukman. Yang pertama akan dibahas yaitu latar belakang. Pokok dari teori evolusi itu adalah bahwa hewan, tumbuhan, dan juga manusia dalam berbagai abad yang lalu telah berkembang dari makhluk yang berbentuk lebih sederhana. Semuanya itu melalui proses evolusi yang telah berlangsung beribu-ribu tahun, bahkan berjuta-juta tahun. Dimulai dengan satu atau berbagai bentuk makhluk yang sederhana, secara perlahan-lahan berkembang ke pelbagai bentuk. Teori sel antara lain menyatakan bahwa sel merupakan unit struktural dan fungsional yang paling kecil dari makhluk hidup, dan sel merupakan unit hereditas yang paling kecil dari makhluk hidup. Tujuan untuk mengkaji tentang perkembangan makhluk hidup saat ini. Metode yang digunakan adalah metode studi literatur. Hal ini untuk mengetahui semua aspek yang diperlukan dari berbagai literatur. Hasil pembahasan yang pertama, molekul-molekul organik berasal dari molekul-molekul anorganik. Membahas evolusi sel berarti membayangkan atau mengkonstruksi mengenai keadaan bumi pada miliaran tahun yang lampau. Berdasarkan eksperimen di laboratorium, terbukti bahwa pada kondisi seperti itu telah terbentuk molekul-molekul organik sederhana, yaitu molekul-molekul yang mengandung karbon. Berdasarkan percobaan Miller, terbukti bahwa apabila gas CO2, CH4, NH3, dan H2 dicampur, kemudian dipanaskan dan diberi energi molekul lecutan listrik atau radiasi ultra ungu, gas-gas tersebut akan bereaksi membentuk molekul-molekul organik kecil. Meskipun macam-macam molekul yang terbentuk tidak beragam, tetapi masing-masing molekul terbentuk dalam jumlah besar. Bila molekul-molekul tersebut berada di air, akan mengalami reaksi-reaksi lebih lanjut, membentuk lagi berbagai macam molekul. Di antaranya adalah 4 kelompok besar molekul-molekul organik kecil yang dijumpai dalam sel. Eksperimen yang dilakukan oleh Miller ini sebenarnya untuk membuktikan teori Oparin tentang asal-usul kehidupan. Menurut Oparin, lautan dan bumi pada awal mula terbentuk mengandung banyak sekali molekul-molekul organik yang kemudian saling bergabung membentuk kompleks-kompleks molekul yang lebih besar yang bersifat sementara. Selanjutnya, kompleks-kompleks molekul tersebut berimprovisasi hingga terbentuk sel pertama yang tentunya amat sederhana jika dibandingkan dengan sel yang ada sekarang. Yang kedua, sintesis protein dan terbentuknya membran sel. Teman-teman bisa melihat gambar membran sel yang ditampilkan. Molekul organik sederhana seperti asam amino dan nukleotida yang telah terbentuk akan melakukan polimerisasi sehingga terbentuk molekul yang lebih besar. Asam-asam amino saling bergabung melalui ikatan peptida membentuk polipeptida, sedangkan nukleotida bergabung melalui ikatan fosfodiester membentuk polinukleotida. Dalam sel masa kini, polipeptida dikenal sebagai protein dan polinukleotida dalam bentuk RN dan ADN. Dibandingkan dengan proses sintesis protein yang dikenal sekarang, perakitan polipeptida pada zaman prabiotik amatlah sederhana. Tetapi dengan cara itu dapat dibentuk protein-protein yang akan berperan dalam proses-proses yang lebih rumit. Kode genetik untuk mensintesis polipeptida yang dikenal sekarang ternyata sifatnya universal. Artinya, kode genetik itu berlaku sama pada semua makhluk hidup. Ini dapat menjadi petunjuk bahwa semua sel yang ada sekarang berevolusi dari sejumlah sel primitif. Membran sel masa kini juga tersusun dari molekul-molekul amfifatik yang terutama fosfolipid.
pada umumnya banyak yang sepakat bahwa sintesis protein telah berlangsung sebelum terbentuk sel atau membran. Setelah terbungkus membran, protein-protein produk ARN akan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pengembangan sel itu sendiri. Yang ketiga, perkembangan dari prokariot sampai eukariot. Ketika sel purba baru terbentuk, reaksi metabolik yang rumit itu belum dapat dilakukan sel, atau lebih tepatnya sel belum memerlukan. Karena sel dapat mengambil molekul-molekul yang diperlukan langsung dari lingkungan yang pada masa itu memang kaya bahan organik. Akan tetapi, lama-kelamaan bahan organik di lingkungan semakin berkurang. Sebagian sel mulai membentuk enzim-enzim agar dapat membentuk sendiri molekul-molekul organik. Sejalan dengan bertambahnya waktu, enzim-enzim dalam sel semakin beragam jenisnya, sehingga reaksi-reaksi metabolik dalam sel juga semakin kompleks. Cara lain yang brilian yang dilakukan oleh sel anaerob agar tetap bertahan hidup adalah dengan membentuk persekutuan yang erat atau simbiosis dengan sel-sel aerob. Bentuk-bentuk simbiosis antara sel anaerob dan sel-sel aerob dalam perkembangannya akan melahirkan sel eukariot. Sel eukariot diyakini berkembang dari sel prokariot anaerob. Selaput inti diperkirakan berkembang dari penjuluran ke dalam dari membran sel. Yang keempat, hipotesis endosimbiosis. Menurut hipotesis pada mulanya mitokondria adalah sejenis prokariot aerob yang kemudian dicaplok oleh sel eukariot yang anaerob. Sel eukariot anaerob ini diperkirakan berkembang dari sel-sel anaerob primitif yang berhasil bertahan hidup ketika O2 di bumi bertambah banyak. Pada akhirnya, sel prokariot aerob tersebut menjadi organel mitokondria, dan sel eukariot yang semula anaerob menjadi aerob. Sama seperti dengan asal-usul mitokondria, asal-usul kloroplas dalam sel eukariot juga dijelaskan dengan hipotesis endosimbiosis. Sel eukariot primitif heterotrof menelan sel prokariot autotrof, sehingga terjadi simbiosis abadi. Ternyata di antara sel-sel eukariot yang hidup sekarang, ada yang bersimbiosis permanen dengan cyanobacteria. Yang terakhir itu kesimpulan. Ada 5 kesimpulan yang dapat ditarik. Yang pertama, sel yang ada sekarang merupakan hasil evolusi dari sel yang lebih sederhana. Yang kedua, sel pertama berkembang dari molekul-molekul organik yang ada pada saat bumi baru terbentuk. Molekul-molekul organik tersebut merupakan hasil reaksi dari molekul-molekul anorganik. Ketiga, informasi genetik pertama kali dibawa oleh molekul ARN, kemudian beralih ke ADN. Keempat, munculnya organisme autotrof menimbulkan perubahan cara respirasi dari anaerob menjadi aerob. Sebagian sel aerob tetap bertahan hingga sekarang. Yang kelima, sel eukariot berkembang dari sel prokariot anaerob primitif, simbiosis dengan sel prokariot aerob, melahirkan sel eukariot aerob. Simbiosis dengan prokariot autotrof menghasilkan sel eukariot autotrof. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih.